Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الفاتح بالكبر وتمتد بالذكور والكبائر والمنون والخواتم ويتصل الله بالكريم وعلى آله وصحبه Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan umur, memberikan kita usia yang mana ini merupakan sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk bertaubat kepadanya, memberikan kita kesempatan untuk meminta ampun kepadanya. Karena ketika kita sudah meninggal, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba selama dia masih belum yughargir. Yughargir itu artinya nazak. Apa itu nazak? Nazak itu saat-saat sakaratul maut. Ketika seorang hamba sudah masuk ke dalam proses sakaratul maut, dia sudah nafasnya istilahnya sudah ada di tenggorokan. Di saat itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masih dalam keadaan sehat seperti ini tandanya Allah masih membuka kesempatan kepada kita untuk bertobat. Makanya Rasulullah SAW disabdakan oleh beliau sendiri, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, aku setiap hari beristighfar dan meminta ampun, bertaubat kepada Allah di dalam satu hari lebih dari 70 kali. Itu Nabi Muhammad SAW yang sudah maksum, sudah terbebas dan dijamin tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan, tapi beliau mencontohkan, beliau tetap meminta ampun dan bertobat minimal dalam sehari lebih dari 70 kali. Abu Hurairah pernah menghitung sekali dulu Rasulullah SAW beristighfar, membaca Astagfirullahaladzim 100 kali sekali dulu. Belum lagi ketika di waktu yang lain, di tempat yang lain. Makanya kesempatan yang Allah berikan yang berupa waktu, usia yang masih Allah sisakan untuk kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktunya terlambat. Jadi ada dua waktu di mana tobat sudah ditutup. Yang pertama ketika nazak yang kita sampaikan tadi, ketika kita sudah masuk proses sakaratul maut, nafas kita sudah putus-putus, taubat sudah ditutup. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam taqri syamsu min maghribiha. Allah masih menerima taubat seorang hamba selama matahari masih belum terbit dari barat. Jadi ada dua waktu ditutupnya pintu taubat. Yang pertama ketika nazak, yang kedua ketika matahari sudah terbit dari barat, enggak ada taubat lagi ketika itu. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana di bulan ini kita sudah memasuki awal-awal bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Para ulama ada yang menyebut bahwa bulan ini adalah bulan Rabi, rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada hambanya. Ada yang menyebut bulan ini Rabiul Anwar, bulan Rabinya cahaya-cahaya
yang mana inti dari semua nama-nama indah itu adalah sebentuk dari penghormatan dan penghargaan kita kepada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di bulan Rabiul Awal ini ada yang harus kita perbaiki. Salah satunya adalah sudah seberapa banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal bulan Rabiul Awal sudah berapa hari kita terlewat. Di awal bulan Rabiul Awal ini apakah tiap hari kita sudah sholawat minimal misalnya 100? Nyampe enggak kita sehari sholawat kepada Nabi Muhammad 100? Kalau belum, maka niatkan dari malam ini minimal dalam sehari kita sholawat, kalau bisa 300, kalau bisa 300. Karena ulama menyebutkan bahwa seseorang itu dikatakan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad jika dia bersolawatnya dalam sehari minimal 300. Insya Allah sholawat 300 itu kalau kita menggunakan kecepatan normal itu nggak lama, nggak nyampe 1 jam. 300 kan nyampe 1 jam. Kita pakai sholawat yang singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kita mengikuti hadis yang sahih tanpa sayyidina nggak masalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 kali kita baca sekian menit. Makanya sebenarnya jangan kita nyari waktu luang untuk bersolawat, harusnya kita meluangkan waktu untuk bersolawat sama kayak Al-Quran. Jangan kita cari waktu luang untuk membaca Al-Quran, diluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk semua. Ada istilah Al-Quran itu tidak beriman. Gak mau Al-Quran itu diluangkan. Jangan kita memprioritaskan yang lain. Ketika waktu luang waktu Al-Quran, longgar waktu kita cari waktu khusus untuk kita membaca Al-Quran. Jangan ngapa-ngapain di waktu itu kecuali membaca Al-Quran. Kemudian juga salawat kita sampaikan kepada keluarga Rasulullah SAW, keturunan beliau, kemudian para sahabat, para pengikut, istri-istri Rasulullah SAW, dan juga kita sebagai umatnya, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita selalu dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ketika kita salah kita ditegur oleh Rasulullah SAW. Ketika kita keliru kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan harapan kita di dunia ini dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga di belakang Rasulullah SAW. Karena para ulama menyebutkan bahwa umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga itu tidak langsung bersamaan, bersop-sop atau berbaris-baris. Ada orang yang di barisan pertama di belakang Rasulullah langsung, ada yang di barisan kedua, ada yang di belakang, ada yang masuk mampir dulu ke neraka. Kita kan nggak mau seperti itu. Makanya pernah kita sampaikan ketika beberapa ulama berkumpul, pernah mereka membahas ayat apa yang paling disukai di dalam ayat Al-Quran. Ada ulama yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ada ulama yang mengatakan ayat terbaik adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kata ulama ini nggak ada ayat yang lebih baik dan lebih indah daripada ini. Kenapa? Karena semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama yang mengatakan ada ayat yang paling baik itu adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyebutkannya dan mengampuni dosa apapun selain perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu ada seorang keturunan Nabi Muhammad SAW yaitu Ja'far as-Shadiq yang berkumpul bersama para ulama itu dan beliau tidak bersuara. Akhirnya karena beliau tidak bersuara, beliau tidak menyampaikan pendapat beliau ditanya oleh para ulama, wahai Ja'far as-Shadiq, wahai cucu Nabi Muhammad SAW, menurut antum Ahlul Bait, keluarga Nabi, ayat apa yang paling antum sukai di dalam ayat Al-Quran? Beliau mengatakan ayat yang paling kami sukai, yang paling dicintai atau paling disenengin oleh Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW adalah ayat wala
akan memberikan kepadamu sampai kamu ridho, sampai kamu rela. Dan Nabi Muhammad SAW tidak akan rela, tidak akan pernah ridho kalau ada satu orang pun dari umat beliau yang masuk neraka. Makanya kalau kita baca di dalam hadis-hadis sahih cerita bagaimana perjalanan nanti di akhirat, Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah akan berfirman seperti yang sering kita dengar dari ceramah-ceramah, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, salhu washfa' syafaat, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kepadamu, kamu pasti aku beri, washfa' syafaat, dan berilah syafaat kepada siapapun yang kamu mau, maka akan aku izinkan. Rasulullah angkat kepala beliau dari sujud beliau berdoa kepada Allah, keluarkan sekian dari umatku dari api neraka, dikeluarkan, karena itu adalah permintaan Nabi Muhammad SAW. Tapi masih ada sekelompok orang dari umat beliau yang masih belum layak untuk dikeluarkan. Beliau sujud lagi, dikeluarkan sebagian lagi, sujud lagi. Sampai apa? Sampai beliau ridho, sampai beliau senang. Dan beliau tidak akan pernah senang ketika mendengar umat beliau yang dulunya pernah terdengar suara sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW tidak mau kalau Rasulullah mendengar orang itu suaranya masih terdengar di dalam api neraka. Makanya Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis, di hari kiamat nanti aku akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak aku kenal kecuali dengan suaranya. Dari mana Rasulullah mengenal suara orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan beliau? Dari banyaknya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sebenarnya jumlah 300 yang disebutkan oleh ulama, minimal kita sholawat sebanyak 300 dalam sehari itu sangat sedikit sebenarnya. Kalau kita berkaca kepada ulama-ulama, pada Habib-Habib, ada salah seorang guru Habib Umar sekaligus mertua Habib Umar, Habibullah Al-Mukhtar. Beliau itu zikirnya, wiridnya dalam sehari La ilaha illallah 10.000 kali, Muhammad Rasulullah 10.000 kali, Subhanallah 10.000 kali, salawat 10.000 kali, istighfar 10.000 kali, dan seterusnya. Kita kalau pikir pakai logika, berzikir dan wirid itu saja butuh beberapa lama. Belum lagi sholat beliau, baca Quran beliau, urusan beliau dengan rumah tangga, dengan istri dan seterusnya. Kemudian juga urusan-urusan yang lain. Tapi itulah keberkahan waktu yang Allah berikan kepada para ulama. Makanya kita sebagai pemula paling tidak usahakan kita niatkan dalam sehari, targetin. Misalnya kita mulailah dalam sehari 100 kali sholawat. Insya Allah sholawat yang kita bacakan untuk Nabi Muhammad SAW tidak akan dilupakan oleh beliau. Beliau itu orangnya tidak pernah melupakan jasa orang lain. Sekalipun jasa itu menurut orang lain itu hal yang sepele, tapi Rasulullah itu sangat menghargainya. Jadi Rasulullah nggak pernah melupakan jasa orang lain. Termasuk ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah salawat kita akan selalu diingat oleh beliau. Dan nanti makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan di hari kiamat ketika seseorang ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, tiba-tiba datang Nabi Muhammad meletakkan sesuatu di timbangan amal baiknya, sampai amal baiknya ini jauh lebih berat daripada amal buruknya. Orang ini kaget, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan sampai amal baik saya lebih banyak, lebih berat daripada amal buruk saya. Padahal yang tadi itu amal buruk saya yang lebih berat. Kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah salawat yang dulu kamu baca untuk saya. Disimpan oleh Rasulullah SAW. Beliau keluarkan ketika kita sedang butuh kepada syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, mari kita nawaitu di dalam hati kita niatkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan membaca sirah Nabawiyah, yaitu kitab Muhammad Al-Insanul Kamil dari Al-Habib Muhammad bin Abdul Maliki. Sebelumnya kita doakan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wal ulama'i al-amilin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'i awliya'i masyarik al-ardi wal magharibi wa khususan ila wajhina Muhammad bin Ali wa ala alihi wa sahbihi
wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajah beliau kemarin kita bahas, tidak ada orang yang lebih tampan dari beliau, kemudian wajah beliau lebih condong ke bundar. Jadi wajah beliau lebih condong ke bundar, nggak oval, nggak terlalu bundar banget, tapi lebih ke bundar. Kemudian kemarin kita sebutkan bahwa ketika beliau dalam keadaan senang, wajah beliau berseri-seri seakan-akan wajah beliau seperti bulan purnama. Kita lanjut. Wa qila li Abi Tufail sif lana Rasulullah faqal, dikatakan kepada Abu Tufail, wahai Abu Tufail, sifatilah bagaimana Rasulullah. Beliau berkata, kana abyadha malihal wajhi idza surra fa ka'anna wajhahu mir'ah. Kata Abu Tufail, Rasulullah itu kulitnya putih. Kalau di dalam hadis lain beliau disebutkan musyraban bihumrah, putih tapi ada kemerah-merahan. Jadi bukan putih-putih bener kayak orang Eropa ya. Orang Eropa itu kan ada yang putih, tapi kan nggak enak dilihat putihnya. Kalau Rasulullah itu putih tapi ada kemerah-merahan, bersih kulit beliau. Malihal wajhi artinya wajahnya beliau itu tampan. Idza surra fa ka'anna wajhahu mir'ah. Ketika beliau senang, maka wajah beliau itu seperti cermin. Gimana cermin? Bening. Cermin itu bening, jernih, bersih. Kalau Rasulullah senang, ya kita juga senang jadi. Ya semoga kita bisa melihat bahwa Rasulullah yang senang. Jangan sampai kita bermimpi Rasulullah, kemudian Rasulullah dalam keadaan marah, kita tidak bisa membayangkan gimana sakitnya. Wa kana al-badru yura fi wajhihi, dan seakan-akan purnama terlihat di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum bisa membayangkan bagaimana indahnya. Wa qala Jabir, dan Jabir berkata, siapa Jabir? Jabir itu biasanya Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah. Mithlu syamsi wal qamar wa kana mustadir. Wajah Rasul itu bagaikan matahari dan bulan. Wa kana mustadiron, dan wajah beliau bundar. Jadi rata-rata sahabat memang begitu. Wajah Rasulullah bundar, tapi enggak sempurna bundarnya. Wa qad ijtama'at kalimatus sahabat alladziina wasafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala annahu kana muniral wajhi musyriqal muhayya. Jadi semua sahabat sepakat bahwa Rasulullah itu muniral wajhi, wajah beliau bersinar. Musyriqal muhayya, muhayya itu juga wajah beliau itu musyrik. Apa musyrik? Bercahaya, bersinar, bercahaya. Ya tala'u bin nuril bahir wa dhiya'il zahir wal baharil dhahir. Wajah beliau bersinar dengan cahaya yang berkilau, intinya sama. Wajah fi hadits Hasan bin Ali an Khalid bin Halal bin Abi Halal qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Dari hadis Hasan bin Ali cucu Rasul, beliau meriwayatkan dari paman beliau yang bernama Halal bin Abi Halal, beliau berkata Rasulullah fakhman mufakhaman. Fakhman apa artinya fakhman? Fakhman ada tafkhim, ada tarqiq. Fakhman mufakham, fakhman ada tafkhim, ada tarqiq. Tebal. Mufakham tebal. Maksud dari hadis ini apa? Rasulullah itu fakhman mufakham, artinya wajah beliau itu berwibawa. Maksudnya berwibawa. Fakhman mufakhama berwibawa. Nanti ada penjelasannya. Ya tala'na wajhuhu sallallahu alaihi wasallam tala'u al-qamari lailatal badr. Wajah beliau bersinar bagaikan sinar bulan di malam purnama. Kalau malam purnama terus enggak ada mendung, enggak ada awan, keluar dari asrama, lihat ke langit, pasti indah. Dan Rasulullah SAW lebih indah daripada pelangi, lebih indah daripada bulan purnama. Wa nadhara ilaihi Jabir bin Samurah. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Samurah, pernah malam hari itu dipraktekkan sama beliau. Jabir bin Samurah pernah malam hari melihat lailatan mumtiratan, pernah melihat malam yang ada bulan purnamanya. Faja'altu anzuru ilaihi. Kemudian aku melihat kepada bulan purnama, kata Jabir bin Samurah. Wa ilal qamar. Kemudian aku melihat kepada Rasulullah dan aku melihat kepada bulan purnama. Fala huwa indi ahsanu minal qamar. Kata Jabir bin Samurah, maka sungguh wajah Rasulullah menurut saya lebih indah daripada bulan
purnama. Jadi ketika itu bulan purnama di langit, Rasulullah ada di hadapan beliau bandingkan, lihat wajah Rasul, lihat bandingin, lebih indah wajah Rasulullah SAW. Waqila Rabi binti Muawwidh sifi lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya bunayya law ra'aitahu la ra'aita asy-syamsa tali'atan. Ada seorang sahabat perempuan yaitu Rabi binti Muawwidh. Beliau pernah diminta untuk memberikan deskripsi atau mensifati bagaimana Rasulullah. Beliau berkata, wahai anakku, andaikan engkau melihat wajah Rasul, maka engkau akan melihat seakan-akan matahari terbit dari wajah beliau. Kayak sunrise. Ada sunrise, ada sunset. Sunset itu matahari terbenam, itu indah. Matahari terbit juga indah. Kalau sunrise itu namanya Mama Lemon. Nah ini Rasulullah itu bagaikan matahari terbit, indah. Kita di sini nggak bisa. Dari asrama lihat ke situ Pohon Jati kan, melihat sunset, ada rumah warga di belakangan. Tapi kalau kita kayak di daerah-daerah mana Jepang ya, negeri matahari terbit, ke Jepang, lihat bagaimana indahnya matahari terbit. Wajah Rasul lebih indah daripada kemarin. Wawasofat Ummu Ma'bad. Faqala Ummu Ma'bad pernah mensifati Rasul. Beliau berkata, wa'aitu rajulan dhahirul wadha'ah. Aku melihat seorang laki-laki, maksudnya Rasulullah, dhahirul wadha'ah, yang wadha'ah itu apa? Sinar mukanya jelas. Benar-benar apa namanya ya? Cerah, cerah. Enggak suram kayak sebagian umatnya. Hasanul khuluqi, akhlaknya baik. Melihat wajahnya tampan. Qasiman wasiman. Wasim itu tampan. Wa qalat imra'atun min Hamdan hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqila laha syabbihi lana. Faqalat, intinya ada seorang perempuan dari Hamdan. Hamdan itu salah satu marga dari Yaman. Aku pernah haji bersama Rasul. Kemudian ada sahabat yang berkata, coba ceritakan bagaimana Rasul. Perempuan ini berkata, kal qamar lailatal badr. Wajah Rasul bagaikan purnama, bagaikan bulan di malam purnama. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Belum pernah aku melihat sebelum beliau atau setelah beliau orang yang sama dengan beliau. Memang tidak pernah ada. Siapapun yang pernah melihat Rasulullah tidak akan pernah melihat lagi orang yang lebih sempurna, lebih tampan, lebih indah wajahnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seandainya umatnya Nabi Yusuf berjumpa dengan Nabi Muhammad, tentunya mereka pasti akan yakin bahwa Nabi Muhammad itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf dan Nabi-Nabi yang lain. Makanya seperti yang hadis yang kita sampaikan kemarin, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa ana ahsanu wajhan wa ahsanu sautan. Allah tidak pernah mengutus Nabi kecuali indah atau tampan wajahnya dan bagus suaranya, dan aku adalah Nabi yang paling tampan wajahnya dan Nabi yang paling indah suaranya. Itu wajah Rasul. Kemudian al-fat, pipi Rasul bagaimana? Bagaimana pipinya? Amma khutbah syarif faqad kana sallallahu alaihi wasallam asil al-khaddain. Sedangkan pipi beliau asil al-khaddain. Wal fatul asil huwa ma fi istitalah ghairu murtafi'il wajnah. Jadi yang dinamakan asilul khaddain itu pipinya apa namanya ya, mulus. Terus kayak semacam apa namanya, lurus gitu ya, lurus. Tidak terlalu menonjol ininya nggak terlalu menonjol. Jadi lurus, bukan lurus benar-benar lurus. Artinya inilah kita apa namanya, datar. Ya datar lah. Kan ada sebagian orang yang pipinya menonjol banget. Nah Rasulullah nggak begitu. Pipi beliau itu lembut, halus. Coba deh. Jadi pipi beliau lembut, lurus, kemudian nggak terlalu menonjol. Al-ain. Bagaimana mata Rasulullah SAW? Amma basaruhu syarif, sedangkan mata beliau faqad wasafahu Allah Ta'ala biqaulihi. Allah sendiri yang mensifati mata Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Ma zaqal basaru wa ma tagha." Tidaklah
melenceng pandangan Rasulullah wa maqaba dan tidak melampaui batas. Wa thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara bil lail fil zulman kama yara bin nahar fil daw. Dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah di malam hari yang gelap beliau melihat sama seperti di siang hari yang terang. Kita siang hari di bawah terik matahari, nggak ada awan, nggak ada mendung, kita dengan jelas melihat benda apapun. Rasulullah di malam hari, nggak ada bulan, nggak ada matahari, beliau melihat seperti kita melihat di siang hari. Jangan samakan dengan pandangan kita. Jangan. Kita di siang hari aja kadang melihat apa, burung. Itu apa itu? Siapa itu? Jangan kelihatan. Tapi Rasulullah di malam hari ya, segelap apapun beliau melihat seperti kayak siang, ya. Itulah perbedaan antara kita dengan beliau. Wa kana yara min khalfi wa kana yara min khalfi kama yara min amam. Rasulullah melihat di belakang sama seperti melihat di depan. Makanya sering kejadian sahabat itu. Rasulullah lagi sholat jadi imam di depan. Beliau menghadap kiblat. Di belakangnya masih ada yang ngobrol sahabat. Ini namanya sahabat manusia biasa. Bukan mereka malaikat semua, enggak, mereka juga sama. Ada yang bermaksiat, ada yang ngobrol, ada yang masih ngobrol, ada yang enggak lurus, ada yang enggak rapat. Kata Rasulullah apa? Sawwu fakum fa inna taswiyatas subuh tamam sholat. Itu salah satunya. Di dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, luruskan dan rapatkan barisan kalian. Fa inni arakum min khalfi kama arakum min amam. Karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang sama seperti aku melihat kalian dari depan. Rasulullah menghadap kiblat, enggak ada masalah. Beliau sama-sama melihat sahabat, tahu kalau di belakang beliau enggak rapat, di sebelah sono kurang lurus, yang ini masih kurang ke depan sedikit. Beliau tahu. Kalau kita kan enggak. Ada ke depan ya udah, di belakang mau bercanda kita enggak paham. Nah, jadi Rasulullah melihat di malam hari sama kayak siang hari, melihat di belakang kayak di depan. Gak ada perbedaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadits Ibnu Abi Halam, wa idza tafata jami'an. Nah, ini juga adab Rasulullah, akhlak Rasulullah yang bisa kita tiru sebenarnya. Dan di dalam hadis Abu Halam, Rasulullah itu wa idza tafata, jika beliau menoleh, iltafata jami'an. Beliau menoleh dengan seluruh badan. Ini bentuk apa namanya, penghormatan Rasulullah meskipun kepada umat beliau yang bukan selevel beliau. Beliau lagi jalan, dipanggil sama Fulan bin Fulan, ya Rasulullah. Beliau itu nggak cuma begini, kan kayak kurang sopan. Kalau kita kan biasa aja gitu. Robi manggil saya Ustaz, ya ini. Tapi kalau Rasul nggak, Ustaz. Beliau noleh semua dengan satu badan sebagai bentuk penghargaan beliau kepada orang lain sekalipun bukan selevel Nabi. Khawfar, beliau itu suka menundukkan pandangan, nggak sering melihat ke depan, sering menunduk. Nadhuru minal ardi aqwalu min nadharihi ila sama. Beliau lebih sering menghadap ke bawah daripada menghadap ke atas. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Rata-rata pandangan Rasul itu al-mulahadhah. Al-mulahadhah itu memperhatikan. Al-mulahadhah itu memperhatikan atau fokus. Jadi Rasul jarang gitu kayak pandangannya kosong. Rasulullah kalau memperhatikan melihat itu mulahadhah, benar-benar melihat. Jadi enggak sekedar tatapan kosong, melamun aja. Enggak gitu. Rasulullah dulu nadharihi mulahadhah. Rata-rata pandangan beliau itu mulahadhah. Minal lahdi wa badal musykil ini lagi dia disor. Wa yaqulu sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam azimul ainain. Rasulullah matanya itu besar. Maksudnya enggak kayak orang manusia ini, enggak sipit, enggak sipit. Matanya agak lebar. Yang sipit jangan tersinggung. Ini katanya Ali bin Abi Thalib ya. Saya juga enggak tersinggung, biasa aja lah, enggak apa-apa. Namanya Rasulullah begitu. Rasulullah mata beliau itu enggak sipit, agak lebar. Ahdabal asfar, musyraban aini umrah. Ahdabal asfar ya apa? Bulu mata beliau lentik. Jadi agak panjang, kemudian kayak apa? Belok ke atas gitu ya. Tapi enggak terlalu berlebihan. Ini apa namanya, normal gitu ya. Terus musyraban aini umrah. Mata beliau, ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan
putih mata beliau itu ada semacam kayak urat-urat merah kecil. Jadi putih mata beliau benar-benar putih, hitam mata beliau benar-benar hitam. Tapi ada riwayat mengatakan putih mata beliau ada semacam urat merah kecil. Gak terlalu terlihat, tapi ada merah-merahnya. Ada riwayat mengatakan hitamnya yang ada merah-merahnya. Tapi yang jelas ada campuran sedikit warna merah di antara entah putih atau hitam beliau. Yang jelas, yang putih benar-benar putih, yang hitam benar-benar hitam. Beda nggak dia punya saya atau punya siapa? Udah kotor banyak, naik motor masuk debu dan seterusnya. Kalau Rasul benar-benar jernih. Perlu dikeluarin, perlu di apa namanya? Dibulat mata. Wal ahdath allati wa hadu wa sya'al asfar al-ain. Yang sudah kita jelaskan wallahu a'lam. Satu hadis lagi. Kemudian kita lanjut ke kepala beliau nanti. Wa fi riwayat al-ajal aini wa fi riwayat asyal aini wa syaklah al-umrah takunu fi bayadil ain wa huwa mahmudul mahmud wa amma syahlah fa innaha hamratun sawadiyah. Ini yang saya jelaskan tadi. Ada riwayat yang mengatakan campuran warna merahnya di warna putih beliau, ada yang mengatakan campuran merahnya di warna hitam. Itu perbedaan riwayat, tapi yang jelas ada campuran merahnya ya. Kok beda sahabatnya? Mungkin karena sahabat ada yang melihat dari dekat. Ada sahabat yang melihat dari dekat itu ya beda. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.